Dengan bismillah kami mulakan. Alhamdulillah kami sertakan. Salawat salam kami haturkan. Nabi, keluarga, sahabat ikutkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kembali tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali malam hari ini dengan berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkannya di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, itu adalah majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Keluarga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih berada di bulan Rajab, jadi kita sedikit mengambil hikmah, mengambil faedah tentang satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada ulama menyimpulkan ada 5 hikmah yang kita ambil. Yang pertama, kita mengimani, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Mana subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala asra yang telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram, mulai di masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa di Palestina, allazi barakna haulahu, yang adalah ia perjalanan tadi menjadi berkah haulahu, di sekelilingnya, linuriyahu, untuk memperlihatkan, artinya Allah hendak melihatkan min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya Allah Ta'ala sami itu maha mendengar, basir maha melihat. Kenapa? Tuhan di badan kuasa. Hikmah yang pertama, mulai Makkah, Masjidil Haram, itu kan Masjidil Aqsa di Palestina itu jauh banget. Itu Bang, nang kita nang memikirkan dahulu bis kadede, pesawat kadede, paling laju baude, beuntak itu kan hanya sampai 40 harian. Nabi malam tulak belum subuh datang. Tuhan kalau ada urusan Allah Ta'ala ada mungkin terjadi. Hanya Tuhan apa? Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Contoh aja nah, makanya orang betakon, Tuhan tuh dia kawal memasukkan bumi ke dalam hintalu. Ayo kira-kira bumi yang kita genai ini masuk dalam hintalu jelek. Ada mungkin nih. Tapi bagi Allah Ta'ala ada mungkinnya. Iza aradallahu ta'ala syai'an hayyaqula lahu kun fayakun. Sekalinya Allah mengambil itibar kagak ngalih. Nah, berikung orang di muka. Nah, kalau melihat tuh 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Masa bigi mata ha? Mana genalnya mata minta lo? Hah? Itu dulu misalkan sudah. Itu kisah di zaman dahulu. Ada seorang nang belajar ilmu tauhid sampai belajar kepada sifat Allah yang bernama Qudrat, artinya Allah Ta'ala kuasa. Nah, ujian yang guru sampai di sini kita belajar nahwu, wallahu a'lam bishawab. Bulikan sakanya nang murid ini ditang jilan jadi takoni oleh Yahudi, datang di mana ti? Datang belajaran ilmu tauhid. Nah, apa ti dibicarakan sampai sifat Tuhan Qudrat, artinya kuasa. Ya nang betakon, kalau dia Tuhan ikan memasukkan hintalu, memasukkan bumi dalam hintalu, pada kau menjawabnya. Ya boleh kedua guruannya, guru, ulun guru itu takoni orang tadi tengah jalan kita belajar sifat 20 sampai sifat Qudrat, artinya Allah Ta'ala kuasa. Mampulah, kuasalah Tuhan kita nih memasukkan bumi ke dalam hintalu. Guru nang pintar ini kan menjawab salah jur. Yesidin iring aku karena kisah di Timur Tengah berjalan bepal-pal berjalan sudah
Kayak ba guru, kawalah Tuhan masang bumi ini ke dalam minta lo, iring aku di sini taruh sampai naik ke gunung, naik ke atas, berpaling di sini. Lihat di gunung di belakang tuh banyak guru, pun kurma adalah banyak. Lo napai ka melihat, lo mata, kayak apa mata tuh genalnya, mana hinta lo, di gunung kelihatan, kau memaham. Artinya kau lah Tuhan masuk kau mata halus sudah berpikung binian sebegin mata masuk itu namanya umutan gua Allah tuh kuasa. Nah jadi yang pertama hikmah Isra Mi'raj apa? Kita mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Tadi memang mustahilnya bagi Allah Ta'ala. Dedek. Nang dipai Tuhan ngasih mampunnya. Nah itu nang pertama kalau secara akal ada masuk akal Mi'raj kok. Artinya mulai Masjidil Haram ke Madinah itu apakah Palestina 40 harian belum ke atas Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-7 sampai ke mustawa tinggi lagi. Pipi ada sawar setengah malaman. Tapi karena Allah menjelaskan kadede nang mustahilnya. Satu. Ini kita percaya apa Allah itu kuasa. Itu hikmah yang pertama. Al-hikmatu sani, hikmah yang kedua. Isra Mi'raj itu apa? Ujian keimanan. Artinya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Percaya kan deh? Di Quran tuh ada nang selain wa ma ja'alna ar-ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Ada lagi di Quran. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau itu artinya ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kalian berkata amanah, kami beriman, kami percaya, tapi wahum la yuftanun, tapi belum diuji. Kada kawa belum. Dia pun kali diuji, kada kita nih iman kita nih apakah asli atau kada, apakah tebal atau tipis. Jadi uji. Jadi kalau zaman dahulu tuh ujiannya luar biasa, makanya Mi'raj nih. Kayak apa Rasulullah atau keluarga imbah bulik malam tuh nah. Jadi Nabi itu kada langsung sampai yang subuh. Sampai yang apa dulu Nabi itu berdatang tuh. Jadi yang pertama Nabi itu dilejeri oleh Jibril sambahyang zuhur. Jadi kada subuh sambahyang belum lagi. Iya, nang datang tuh Nabi mengumpulkan diurang tempat Abu Jahal hadir. Ujian Nabi kita ulun pamanai malam tadi di Isra dan di Mi'rajkan Allah Ta'ala mulai di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina naik sampai ke langit 7 sampai ke mustawa. Bah, ujar Abu Jahal ini rusak banget Muhammad nih. Aku ujar Abu Jahal Muhammad ada percaya sedikit-dikit. Malam ini tulak, malam subuh tadi datang jam percaya kok. Kenapa? Karena Abu Jahal kada beriman. Yang banyak benar Nabi itu mengisahkan
Amun pian tu pamanai kada percaya bahwa ulun ni benaran. Kaina takuniha banyak kapilah orang Makkah nang berdagang hendak ke negeri Sam, banyak tah jalan tetamu. Bahkan ada unta nang melihat ulun berburak buka patah betisnya. Benaran nih Abu Jahal. Nah ini nih kisahnya. Amun bujur dia Abu Jahal hadangi panggilan mana orangnya. Hanya nang pedagang nang orang Makkah nih kan negeri Sam betamu digam lah jalan mana hubungannya nang patah unta ini betis unta tuh patah melihat burak buka atau utanan. Ini bunyinya kisahnya nih artinya apa? Ada pernah matahari ini tersanggak sekali itu aja imbah besar kada datang belum hubungan tuh kayak aku Nabi ini aku tak dosa ini aku matahari udah cunduk asar parak malam sudah ketika itulah matahari ditahan oleh malaikat Jibril menghadangin apa? Menghadang rombongan nang patah betis unta tadi sampai datang. Jadi seumuran matahari ini kan sudah sanggak itu aja sekali. Waktu aja. Kenapa? Karena Allah Taala hendak merayakan. Datangnya belum sanjanya dah matahari itu tadi Semarang aja tidak. Datang rombongan. Bujur kau dia Abu Jahal unta bubun ini patah betisnya benaran. Bukan melihat burak atau tanan. Oh ja Abu Jahal, aku Muhammad tetap berjaya. Artinya luar biasa juga Abu Jahal nih. Baik itu mah menantang pulang Abu Jahal nih. Udah Abu Jahal amun bujur ke Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina tuh. Itu makanlah berbabuting lawangnya gena aja Nabi kita kalau semua itu paraya kita lih kesulaha gitu namanya dengan sulah kasih tuh beri lawang sulah itu onte hitung lawangnya cuma nengaran Nabi kita nih disayangi oleh Allah Ta'ala nah apa yang terjadi dibukakan hijab kelihatan Masjidil Aqsa itu kelihatan lau dihitung Nabi lawangnya menang lain udah kalian melihatnya hitung sidin sekian mungkin Nabi tahunya nang suah bujur ya bujur aku tak percaya dia bujur daripada artinya keimanan Abu Jahal itu kagak percaya bang bayangkan aja atau percaya itulah Abu Jahal siapa nang benarakan taros Abu Bakar Siddiq Abu Bakar selalu berkata sadaqta bujur engkau itu Abu Bakar luar biasa. Jadilah tentang Isra Mi'raj apa? Yang kedua hikmahnya ujian keimanan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi amun kita bawa dalam kehidupan kita iman kita ini kada sempurna amun kita belum diuji wahum la yuftanun. Kayak apa ujiannya kita nih macam-macam. Ada yang diuji liwat bini, ada yang diuji liwat laki. Bini bagus, anak bakti, rejeki mulus.
Tatain rumah baik, sanya laki gue pacaran. Ujian juga. Ada nggak tuh lih? Ada. Pengarangnya bini bagus, bakti laki baik, kon bini rajaki mulus, mintuha bagus, kuitan bagus, tatayan rumah bagus, semua bagus. Sekalinya anak membela-bela. Ada juga. Diuji juga. Jadi kada sempurna kada kawa kita aku beriman sudah amun kada diuji oleh Allah Taala. Menawah ini kita itu aja. Tapi kalau zaman Rasulullah berat ujiannya kayak percaya mi'raj tadi. Kalau orang kada beriman kada percaya. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi itu di luar nalar semuaan. Ini secara logika ini kada masuk. Ada masuknya. Makanya jira Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Maksud apa? Nang kejadian ini ada tuh. Artinya ujian kepada kita manusia. Dua. Yang ketiga, hikmah tentang Isra Mi'raj ini tentang perintah salat 5 waktu. Kan kesimpulannya itu aja. Dan yang ditah jalan melihat ini itu tamsil ibarat perumpamaan manusia wahing aja. Ada nang nabi kita jalan melihat mencatuk kepala waktu pol, pacah kepala seorang dicatuk lawan tukul, beruang pacah. Ujian Nabi, man hum ya Rasulullah, siapa itu mereka ya Rasulullah? Sekelompok manusia nang memukul kepalanya dengan tukul, kepala seorang. Itu Jibril Muhammadai, perumpamaan umatmu yang pada waktu hidup di dunia kepalanya berat untuk sujud kepada Allah sembahyang. Ada hak pun sembahyang itu namanya menjatuhi kepala seorang. Ini jadi untung kita kada 50 waktu jagana singgah Nabi Musa di langit ke-6. Pati dia Musa Muhammad, aku Musa disuruh sembahyang 50 waktu. Ujian Nabi Musa, kami nenggendal-gendal haja sewaktu kam 50 bebulik. Ya nama bulik tuh. Bebulik kurang 5. 45. Naik pulang bebulik 40. Jadi ulang bulik tuh lagi ke-6 tuh belum bulik pipi terus. Sisa 5. Ujian Nabi Musa bulik lagi. Aku supan. Jadi Musa udah anak habis deh. Tinggal 5 lagi. Cuma 5 waktu itu tetap nilainya 50. Kenapa? Karena satu perbuatan baik dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang perbuat satu kebaikan dibalas 10. Itu. Dan perlu diketahui beritaan keluarga, sembahyang ini adalah hubungan kita lawan Allah Ta'ala.
Semakin banyak kita sembahyang, semakin rancak kita berhubungan lawan Tuhan. Tapi pian rasakan aja, bila pian lawan Allah Ta'ala parak kadang alih secara banyak habis saya. Pun kakan-kakan ada nang mah harus berapa belum pian ikra bila hendak bagus, hendak nyaman apa dipinta para kelon Tuhan rupanya ingat dasar bujur li pausin je bila para konton tuh nyaman apa hendak jadinya mana pun nih pian berapa kali baca ke Makkah dia rancak kayak gitu deh, tulangnya tulang. Kenapa? Bila kita parak lawan Tuhan kadang ngali, itu dipedahkan sudah. Jadi sembahyangnya apa? Hubungan kita. Kayak apa kita hendak macam-macam dipinta, tapi hubungan kedede ada kontak. Nah, jadi siapa yang salah kita? Jadi kita ngalih sebenarnya. Dan ada di YouTube, di TV, bedakan lo. Bila hendak nyaman hidup, baiki sembahyang. Udah dibedakan. Bapak sembahyang kilat. Amun kakanakan ayo menentuha, Bapak. Nah, beri cari sembahyang kalajuan. Dulu nih sekali bisa laju muntarawih ulun pada 14 jam 10 menit ada awal laju bisa ini alhamdulillah sudah berapa pada 5-6 tahun sudah jadi imam lagi tong jadul aja lagi nang laju-lajunya suruh ada bisa laju ulun udah habis-habisan mangges sudah sehingga hindak juga tetapi kan dilaju tarawih ini sering bakal ada karena tagematan mengantuk kalanjuan pulang di belakang ada sendangan Fatihah sahinak ya Pak sahinak alhamdulillah lain nang ngokber lain itu ini artinya nang bujur memang orangnya bacaannya karena kalau sainak ada nang sainak panjang napas jadi hikmah nang ketiga apa perintah salat 5 waktu bila hendak baik bila hendak nyaman baiki sembahyang itu sudah. Tiga, yang keempat, malam hari itu sebagai waktu terbaik untuk berdoa. Makanya Nabi itu bisa akan malam. Di dalam kitab dibedakan. Kenapa juga kita disuruh malam musafir? Satu riwayat karena pada waktu malam itu bumi dikipiti oleh Allah Ta'ala wallahu alam. Nah cuma ada dalam kitab artinya apa? Malam itu bagus kita meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi tengah malam tahajud. Jadi orang tahajud tuh malah ada sambil. Jadi lihati aja guru-guru nang nyaman nang sukses dede nang ada panahajud menempat diri aja parai lihat ya mengaruh laguring mengaruh cuma bangun malam janji Allah Ta'ala di Quran Pak wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa maqamam mahmuda
apabila sudah berlalu 2/3 malam, hendaklah engkau tahajud. Cuma tahajud itu sunat saja. Cuma bila kita kawa menggawi, asa ayyabasa kama mahmuda, asa ayyab'ataka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan mengangkat derajatmu. Apa lagi Quran? Mau ada percaya bakal kapiran? Kita aja. Kalau membaca menakib pengasuh pemanggis itu cocok aja. Si Dinto kaman aja musafir di rumah bermalam kakap tahajud. Kita di rumah orang pengalih. Jadi bila kita bermalam di rumah orang, bila kita tak biasa bepada. Karena celah lun bangun malam kena bepada pada hulu. Amun kada bepada kita malam di rumah orang, bangun pukul 3 jujuk. Apa ini maling lah bojo. Jadi bepada bagus. Kalau kena jelah di mana WC mun nak terungkap ke bawah bisa sampai yang enak. Nah, jadi kada ada lagi bersangka macam-macam kok. Bepada. Jadi pengasuh itu kisahnya apa? Di mana aja Sidin kada pernah meninggal. Jadi sesuai aja. Nah, hasilnya. Dan aja guru-guru nang berhasil itu pasti. Janji Tuhan bedahkan sudah. Terakhir hikmahnya apa? Nah, hikmah terakhir tentang Isra dan Mi'raj ini adalah di samping tentang perintah 5 waktu kepada Allah sembahyang, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu nang kada diberikan kepada nabi dan rasul nang lahir. Adalah nabi dan lahir diberi sembahyang kayak kita lima kada ada. Nang diberi bacaan Sab'ul Masani Fatihah nabi kita aja. Lain beda. Itu hikmahnya. Artinya apa? Untuk kita umat Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah Ta'ala, diberi ngarannya Sab'ul Masani, 7 pujian, itu adalah surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah dibaca tiap-tiap kali sembahyang. Nah itu 5 macam tentang keutamaan atau hikmah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah bacanya ada manfaatnya ulun seorang dan para sahabat berkah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.